Pemirsa Spirit Kaltim, kembali lagi bersama saya Regia Grandisa di program Spirit Kaltim. Seperti biasa kami selalu hadir dengan informasi seputar olahraga di wilayah Kalimantan Timur. Dan saat ini saya sedang berada di lapangan tembak Wicaksana Legawa seperti yang pemirsa lihat. Dan di belakang saya sudah ada Bapak Wakil Bupati Kutai Timur yang sedang latihan menembak. Saya sudah sangat tidak sabar untuk mengulik bagaimana sih sebenarnya olahraga menembak itu. Selengkapnya hanya di program Spirit Kaltim. Olahraga menembak bukan hanya soal mengerahkan senjata dan menarik pelatuk, di mana di balik setiap bidikan terdapat latihan yang panjang, kedisiplinan yang tinggi, dan pemahaman mendalam akan teknik serta konsentrasi yang tinggi. Perbakin Kutai Timur yang menaungi berbagai cabang olahraga menembak, antara lain ada target shooting, jenis menembak yang menekankan pada akurasi dan ketepatan sasaran. Selanjutnya adalah berburu atau hunting, yang tidak hanya menuntut ketepatan, tetapi juga insting dan kemampuan membaca situasi di lapangan. Air rifle atau senapan angin adalah pintu masuk yang populer bagi atlet muda. Senjata ini ringan, terjangkau dan relatif aman bagi pemula yang ingin mengasah dasar-dasar menembak. Cabang bench rest melibatkan ketelitian tinggi dengan atlet menembak dari posisi duduk menggunakan sandaran. Ini adalah bentuk paling murni dari ketepatan jarak jauh. Ada pula practical shooting atau IPSC, cabang yang menggabungkan kecepatan, akurasi, dan gerakan dinamis. Ready? Stand by. Take. Selamat pagi Halo, Pak pagi. Mahyunadi. Iya. Wah, nampaknya asik sekali tadi ya latihan menembak ya Ya. Pak. Agak serem juga ya tadi saya ngelihatnya. Wow, keren sekali seorang Pak Mahyunadi ternyata juga jago menembak. Ya. Oke, apa kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke Pak, sebagaimana kita tahu Bapak kembali terpilih untuk memimpin Perbakin Kutai Timur. Ya. Sejauh ini bagaimana visi dan misi untuk Perbakin Kutai Timur, Pak? Ya, ini ketiga kalinya ya saya terpilih untuk jadi Ketua Perbakin Kutai Timur. Sebenarnya sih saya sesuai janji dengan masyarakat bahwa saya tidak mau pegang organisasi apapun di Kutai Timur apabila terpilih. Cuma setelah terpilih ternyata teman-teman Perbakin semuanya mereka lebih memilih mending bubar kalau bukan saya yang jadi ketua. Jadi karena ini ada pembinaannya, kebetulan saya juga salah satu atlet Perbakin. Saya 2 cabur yang saya pegang, yaitu cabur ini, Kabupaten Rekreasi, dan cabur HPR, High Power Rifle, jarak 600 meter. Bukan dua cabur ya, 2 cabang tanding yang saya pegang. Nah itu, jadi alhamdulillah ya saya terpaksa untuk pegang Perbakin Kutai Timur lagi, dengan target mudah-mudahan bisa lebih banyak medali yang akan kita dapatkan yang akan datang. Ini olahraga ekstrim ya. Ya. Oke Pak, sejauh ini bagaimana program-program yang sudah atau mungkin akan dilaksanakan untuk para atlet Kutai Timur, Pak? Iya, kita tiap tahun mengadakan lomba-lomba. Alhamdulillah lombanya dari kecamatan-kecamatan. Lomba nembak metal siluet yang paling banyak ya, yang paling banyak digemarin yaitu pakai senapan angin. Lomba-lomba setahun itu bisa 3 kali sampai 4 kali untuk menggiatkan semangat orang dalam hobi dan olahraga menembak ini, dan juga mencari bibit-bibit yang ada. Alhamdulillah. Dan lomba-lomba itu lebih banyak diadakan oleh klub karena kami di Perbakin ini terdiri dari klub-klub. Alhamdulillah selama saya jadi ketua Perbakin, dari dulu awalnya hanya 2 klub, kemudian di periode kedua menjadi 6 klub, sekarang sudah ada 11 klub, kalau nggak 11 12 klub yang ada di Perbakin Kutai Timur, baik dari ibu kota kabupaten sampai di kecamatan-kecamatan, hampir beberapa kecamatan ya yang sudah ada, Bengalon, Sangkulirang, Kaubun, Kaliorang, kemudian Muarwahau, Kombeng, ada klub-klubnya.
Ya Pak, sebagaimana kita tahu juga bahwa di Kutai Timur ini ternyata antusias masyarakat untuk olahraga menembak ini cukup tinggi ya Pak. Bahkan dari yang masih junior sampai senior tuh atletnya sangat bervariasi dan bahkan sekarang sudah ada 12 klub di Kutai Timur. Ya. Nah untuk kedepannya Pak, apakah mungkin akan ada diadakan pelatihan-pelatihan untuk atlet ini agar dapat meningkatkan skill mereka? Ya sekarang juga kita adakan pelatihan. Ya udah ada membibit-bibit anak-anak kita pelajar, dan dari Perbakin juga kami menyasar ke sekolah-sekolah karena memang nanti atletnya maksimal 30 tahun. Kalau kita melihat atlet Balikpapan itu rata-rata anak sekolah yang juara. Jadi kami juga Perbakin Kutim menyasar ke sekolah-sekolah. Sekarang sudah ada beberapa kali kita sekolah SMA unggulan, SMK unggulan, kemudian di SMP kita beberapa kali sudah adakan pertemuan dengan guru dan siswa. Bukan hanya pertemuan, juga kita sudah mulai bawa unit senapan ke sekolah. Kita pengenalan dulu. Ke depan targetnya tahun ini, kita targetnya sampai Desember, kita selalu mudah-mudahan semakin banyak yang kita dapatkan dari usia dini untuk olahraga menembak ini. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan gedung WL Wicaksana Lagawa dan di dalam sudah ada anggota Akademi Shooting Club yang sedang latihan, dan tentunya saya sudah sangat tidak sabar untuk ikut latihan bersama mereka dan mencoba bagaimana sih rasanya memegang senjata dan juga menembak. Langsung saja kita ke dalam. Selamat siang Pak Roni. Siang Mbak. Wah kayaknya lagi seru banget ya latihan menembak di dalam sini. Betul. Ini khusus yang latihan menembak 10 meter ya Pak, yang di dalam itu? Khusus 10 meter. Nah Regia nih penasaran banget mau nyobain latihan menembak, boleh Pak? Boleh. Kira-kira senjata mana nih yang cocok buat saya pakai untuk latihan Pak? Kalau lihat body-bodinya sih sementara sebetulnya sudah laras panjang ini yang dipakai. Tapi nanti kita cobain yang pistol. Kita cobain dua-duanya boleh. Oke boleh, langsung saja kita coba pemirsa. Dalam olahraga menembak, teknik dasar adalah fondasi utama. Tanpa teknik yang benar, sekecil apapun kesalahan bisa membuat peluru meleset dari sasaran. Oke Mbak, kita cek senjatanya. Oke langsung saja kita coba pemirsa. Ini senjata apa Pak? Ini namanya air pistol. Jenisnya FWB. Latihan diawali dengan menggunakan air pistol. Pertama, atlet harus menyetel grip pistol pada tangan, kemudian menyesuaikan postur tubuh dan kuda-kuda. Setelah itu mengatur tata letak jari dan mengatur napas, serta cara memegang senjata yang benar dan teknik menarik pelatuk. Kita kasih peluru. Kita coba kasih peluru. Mbak harus tahu ya, ini penjera belakang. Penjara belakang. Ya. Digandengkan sama penjara depan, jadinya kayak gini. Oh iya. Betul? Sampai titik ini, teman lihat. Oh iya. Benar. Oke, dipegang dulu. Sekarang kita coba pakai peluru. Awas, jarinya nggak boleh masuk di trigger. Tapi ini masuk, nggak usah gemetar Mbak. Ini bukan senjata api, tapi ya harus hati-hati, ya kan. Oke, ini pelurunya 4,5. 4,5. 4,5 mili. Ukurannya. Oh, baiklah. Untuk ini tumpul taruh di depan. Yang bagian tumpul ditaruh di depan. Oke, dimasukkan. Habis ini Masukkan. Enggak, klik. Ya. Ini senjata sudah terisi ya Mbak ya. Awas ini jangan ditaruh dulu. Kembalikan ke sini dulu senjata, amankan. Genggam yang kuat di sini. Ini slow ya, agak. Posisi tangan kiri. Ya. Pas sudah atletnya. Harakat, tarik nafas. Siap-siap. Oke, pelan-pelan tariknya. Wah, asik juga ya ternyata latihan menembak ini pemirsa.
Para pelatih di Perbakin Kutai Timur mengajarkan semua ini dengan penuh kesabaran dan sistematis, mulai dari teori hingga praktik lapangan. Ya Pak, tadi kan saya sudah coba senjata yang ini. Saya mau nyobain lagi senjata yang satunya, boleh Pak? Boleh, nanti saya panggilkan coachnya. Oh, Karena coachnya ada beda-beda. coachnya beda lagi pemirsa. Boleh langsung Coachnya kita. beda-beda. Untuk coach di sini ada, kemarin ada 2 saya. Di sini juga ada 2 coach juga. Ini sementara yang ada coach Ferdi. Oke, Coach Ferdi, langsung saja Oke. kita coba Oke, coach. senjata yang satunya. Tidak sama dengan air pistol, air rifle memiliki postur cara memegang senjata yang berbeda dengan air pistol. Selamat siang Coach Ferdi. Wah, jadi pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ferdi, salah satu pelatih yang melatih senjata air rifle ya, Air Pak. rifle, betul. Boleh langsung saya coba? Boleh, silakan. Langsung saja. Untuk Oke. air rifle ini Mungkin perbedaan air rifle dengan air pistol tadi tuh apa ya, Coach, bedanya? perbedaannya cukup banyak ya, dari posisi berdiri sampai pegangan, sampai pajera, sampai ke depan itu berbeda dari pistol ya. Mengawali latihan dengan cara berdiri dan meletakkan senjata di penyangga sebelum nanti digunakan oleh para atlet. Setelah itu meletakkan senjata di badan atlet dengan peletakan jari sebelum menembakkan senjata dan tangan sebelah kiri dikepalkan untuk membantu menyangga senjata dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian dilatih untuk membidik dan menembakkan senjata ke sasaran atau target. Ini pemirsa, setelah ini kita mau coba untuk langsung memakai peluru. Tapi Pak, kalau ditaruh di atas tripod aja apa boleh Pak? Boleh. Iya, untuk karena coba. ini sangat berat ya pemirsa, lebih berat daripada senjata yang sebelumnya. Jadi kita akan coba di atas tripod Di atas aja ya tripod, Pak. boleh. Oke, untuk memasukkan pelurunya bagaimana Pak? Boleh. Pelurunya. Pelurunya sama pistol tadi, 4,5 Dimasukkannya di... di ini lubang ini. Oke. Oke, tinggal tutup. Nah, ini udah siap nembak. Kalau di atas tripod tetap harus ada Posisinya tumpuan. bebas. Oh, posisinya Posisinya bebas. Iya. Oke. Kita paskan di tengah. Yang diopter depan sama belakang itu harus sinkron masuk, baru masuk ke sasaran. Jadi 2 lubang baru masuk sasaran. Yang ini agak mengagetkan gitu ya, keluar pelurunya daripada senjata yang sebelumnya. Oke, ini kalau untuk senjata air rifle memang lebih lebih sulit sih kalau menurut saya Pak. Dan dari cara memegangnya, berdirinya, dan juga untuk cara membidik target juga jauh lebih sulit daripada senjata yang sebelumnya. Untuk air rifle juga kita ada peralatan lain seperti jaket sama celana. Ini dilengkapi ini. Beda kalau sama pistol dia baju Bebas ya? bebas. Oh iya, Ini baiklah. kelengkapannya sepatu, jaket, atas bawah. Wajib itu Pak Wajib. kalau dipakai saat bertanding. Berarti itu perbedaannya juga ya pemirsa untuk senjata air rifle dan juga air pistol itu tadi. Oke, baik, terima kasih Coach. Ini sangat bermanfaat. Ini saya langsung turunkan saja Boleh, ya. silakan. Senjatanya lumayan Siap. berat pemirsa. Di balik deretan angka pada papan skor, ada cerita semangat dari para atlet yang berlatih setiap hari. Di Perbakin Kutai Timur, di mana pembinaan atlet dilakukan sejak usia muda. Banyak anak dan remaja datang karena rasa penasaran. Tapi dari rasa ingin tahu tersebut, lahirlah potensi besar yang lewat latihan yang konsisten dan pembinaan yang serius. Ya pemirsa Spirit Kaltim, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Jack,
selaku Sekretaris Umum Perbakin Kutai Timur. Ya, halo Pak Jack. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Selamat Pak. datang di Sangatta. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Tadi saya sudah keliling-keliling di tempat pelatihan lapangan tembak Wicaksana Lagawa ini dan memang atletnya lumayan banyak ya Pak, dari junior hingga senior. Betul. Sejauh ini bagaimana pembinaan atlet yang dilakukan oleh Perbakin Pak? Ya, jadi sementara ini kita punya 11 klub seluruh Kutai Timur dan pembinaan itu kita mulai dari klub. Jadi untuk sekarang ini untuk pembinaan dari klub, jadi masing-masing klub memotivasi dari tiap-tiap kecamatan, kemudian Perbakin sebagai induk mengumpulkan di Kutai Timur ini, tepatnya di Sangatta. Jadi semua seleksi dari tiap klub itu nanti di-sharing kembali di kabupaten. Jadi Perbakin khususnya di Sangatta. Melihat banyaknya atlet Perbakin sejauh ini, apa prestasi-prestasi yang sudah mereka torehkan? Mungkin bisa disebutkan dari 3 atau 2 tahun terakhir, Pak. Ya, ini yang event yang terbesar dulu. Yang terakhir yang kita ikutin itu acara Poprov untuk Altim. Dalam artian ini kami mengirimkan ada sekitar hampir 30 atlet, terkhusus untuk senior ya. Terus terang untuk Poprov kemarin kami belum mengirimkan junior karena kami belum punya. Baru sekarang ini untuk kepengurusan tahun ini insya Allah target kami junior akan bisa ikut di Poprov ke depan. Selain dari atlet muda, Perbakin Kutai Timur juga banyak mengajak para pemburu yang ada untuk bergabung menjadi atlet. Salah satunya Budiman, atlet senior yang awalnya hanya suka berburu, sekarang setelah menjadi atlet Perbakin banyak menorehkan prestasi. Kalau menembak itu dari SMP kelas 2 saya aktifnya, nembak berburu begitu. Ya aktifnya di sini aja. Kalau untuk latihannya ya, iya. Kalau untuk turnamen kita keliling. Di mana ada turnamen di saat ada waktu ya kita hadiri. Saya kan mainnya satu kategori ya di BR ya, Bengkres. Itu di turnamen terakhir saya di ini juga di Polres dan di Balikpapan juga, Kaltara juga. Kendala kita saat ini jujur ya lapangan sih. Ada, cuman kurang, ya mungkin karena unitnya sudah lama juga. Itu kan kalau tidak salah 2017 tuh unit itu. Aisyah, seorang atlet muda yang baru bergabung di Perbakin Kutai Timur sangat senang berlatih menembak. Di Perbakin, selain mengajarkan cara-cara untuk menembak sasaran, di sini juga mengajarkan kedisiplinan dan konsentrasi. Pertama kali saya masuk itu karena saya mengikuti event kemarin pas di Kudungga. Saya mengikuti bapak saya pergi event dan saya mempelajari tentang senapan. Menurut saya menembak itu sangat senang karena kita bisa melatih kefokusan, bisa juga melatih kita juga bisa mengendalikan emosi kita. Semua kalangan juga bisa. Yang penting kita bisa, yang penting kita mau, ya kita bisa coba. Ketekunan membuahkan hasil. Beberapa nama telah menorehkan prestasi hingga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Prestasi bukan hanya milik yang paling kuat atau paling cepat. Di dalam menembak, kemenangan adalah milik mereka yang paling sabar, paling fokus, dan paling siap secara mental. Seluruh aktivitas latihan Perbakin Kutai Timur masih meminjam lapangan milik Polres Kutai Timur. Meskipun dengan keterbatasan fasilitas, semangat para pelatih dan atlet tidak pernah surut. Lapangan menembak Perbakin Kutai Timur yang telah dibangun dari beberapa tahun sebelumnya akan segera diselesaikan. Diharapkan, fasilitas ini akan menjadi pusat latihan yang representatif dan aman bagi semua anggota. Insya Allah ada lapangan tembak yang terbengkalai, insya Allah akan kita selesaikan. Karena di situ nanti menjadi pusat pelatihan untuk olahraga dan hobi menembak. Untuk bergabung dengan Perbakin Kutai Timur,
calon anggota hanya perlu mengikuti prosedur sederhana, mengisi formulir pendaftaran, bersedia mengikuti pelatihan dasar dan tentunya mengikuti peraturan ketat mengenai keamanan senjata. Untuk senjata sendiri, Perbakin Kutai Timur telah menyiapkan berbagai unit untuk latihan maupun pertandingan. Kalau masyarakat Kutai Timur tertarik untuk masuk Perbakin, maka semua proses-proses akan kami permudah, dan untuk mendapatkan sertifikasi akan kami lakukan pelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi serta pengawalan-pengawalan supaya semuanya bisa dapat akses yang mudah untuk mendapatkan sertifikasi. Itu sebenarnya yang banyak jadi pertanyaan dari kaum umum, dalam artian ini melihat Perbakin itu apa ya, semacam eksekutif, tapi sebenarnya biasa aja. Dalam artian itu pendaftaran itu cukup datang ke klub masing-masing di tiap kecamatan dengan register di sana, dengan form yang disiapkan oleh masing-masing klub, dengan otomatis nanti jadi anggota klub, dengan otomatis akan jadi anggota Perbakin secara umum. Oke, teman-teman, hari ini kita latihan nembak ya. Latihan nembak reaksi. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, dari hobi menjadi prestasi, dari rasa penasaran menjadi keterampilan yang luar biasa. Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur, ayo kita ikut dalam Perbakin Kutai Timur. Di Perbakin ini kita memegang senjata, tapi satu yang paling penting di Perbakin ini, kita orang-orang yang taat dalam menggunakan senapan. Harapan kami ke depannya ini, kami bisa mencetak atlet-atlet senior dan junior yang bisa berlaga terkhusus untuk paling enggak PON lah. Ya, dalam artian untuk Kalimantan Timur, kami yakin dan percaya insya Allah kami bisa. Oke, baik Pak. Mungkin terakhir harapan untuk Perbakin ke depannya. Harapan saya semakin kompak, semakin solid. Yang awalnya dulu kita hanya masuk di Perbakin ini menjadi hobi, ke depan dengan kompak, solid, giat, disiplin, mudah-mudahan bisa menjadi prestasi. Kalau kayak saya ini kan sudah expired ya, udah expired. Jadi yang akan datang kami yang menjadikan prestasi dan kami akan membina anak-anak kita semuanya. Ya pemirsa, itu tadi untuk episode Spirit Kaltim pada hari ini. Sampai berjumpa di episode Spirit yang lainnya. Akhir kata saya Regia Grandisa, sampai jumpa. Hey man, how the hell you do?